Perkenalkan, nama saya Dika Kristina, stambuk A401200005 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang merangkum tentang 1. Menjelaskan integrasi TIK dalam pembelajaran SD. 2. Bagaimana penerapan pembelajaran TIK di sekolah dasar pada kelas rendah dengan kelas tinggi. Yang ketiga, penggunaan fungsi Microsoft Excel, fungsi bottom yang ada di menu bar. Yang keempat, penggunaan fungsi Microsoft PowerPoint, fungsi bottom yang ada di menu bar. Yang kelima, pemanfaatan internet dalam men-search jurnal nasional maupun internasional. Langsung saja, yang pertama yaitu menjelaskan integrasi TIK dalam pembelajaran di SD. Integrasi TIK tidak hanya terjadi pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Saat ini, sekolah dasar juga melakukan integrasi TIK ke dalam lingkup pembelajaran di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada kecanggihan TIK agar dapat menggunakannya dengan baik dan bijak pada kegiatan pembelajaran. UNESCO mengklasifikasikan tahap penggunaan TIK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap emerging, yaitu tahap di mana seorang baru mulai menyadari akan pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Yang kedua, tahap applying, yaitu tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari. Yang ketiga, tahap integrating, merupakan tahap di mana TIK telah mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum. Yang keempat, tahap transformasi adalah tahap yang paling ideal di mana TIK telah menjadi prioritas bagi perubahan pendidikan. TIK diaplikasikan secara penuh baik untuk proses pembelajaran maupun administrasi lembaga pendidikan. Utomo 2008 menyebutkan 2 pendekatan yang dapat dilakukan guru ketika merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan TIK, yaitu pendekatan topik dan pendekatan software. Yang pertama, pendekatan topik. Pendekatan ini menjadikan topik atau satuan pembelajaran sebagai acuan. Secara sederhana, langkah yang dilakukan adalah menentukan topik, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menentukan aktivitas pembelajaran, dan software menggunakan modul baik online maupun offline, LKS, program audio, VCD atau DVD, CD-ROM, bahan pembelajaran online di internet yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua, pendekatan software. Pendekatan ini menganut langkah yang sebaliknya. Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi software, menyesuaikan dengan topik-topik dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan software yang ada. Contohnya penggunaan video proses terjadinya hujan pada pembelajaran di SD. 2. Yaitu penerapan pembelajaran TIK di sekolah dasar pada kelas rendah dengan kelas tinggi. Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi selalu menjadi kebutuhan yang mendasar, sehingga TIK perlu diajarkan di setiap tingkat pendidikan sebagai modal awal sumber daya manusia. Pengenalan TIK dibuktikan dalam pembelajaran komputer di sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar biasanya menggunakan komputer dari internet dan pada media yang lain. Hal ini karena pengenalan komputer lebih dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran dan pencarian informasi. Proses pengenalan TIK pada siswa sekolah dasar tergantung pada tingkat pendidikan di atasnya. Pada sekolah dasar, pembelajaran TIK harus berdasarkan kelas. Untuk kelas rendah, penerapan TIK lebih ke arah pengenalan perangkat kerasnya dan fungsi-fungsinya. Sedangkan pada kelas tinggi lebih ke arah praktek secara langsung. Hal ini karena pada kelas rendah dan tinggi terdapat perbedaan pemahaman yang dipengaruhi faktor usia dan volume otak yang belum sesuai.
Fill color will digunakan untuk memberi warna pada background cell yang kita pilih. Contohnya, kita buatkan dulu. Digunakan untuk mewarnai teks pada sel yang kita pilih. Yang ketiga, yaitu top light. Kegunaannya untuk menjadikan teks menepi ke atasnya. Yang keempat, middle light berfungsi menjadikan teks berada di tengah sel. Untuk yang kelima, bottom light, yaitu berfungsi menjadikan teks menepi ke bawah sel. Dan yang terakhir, light text grid berfungsi menjadikan teks rata kiri. Yang ada terdapat di dalam menu dalam Microsoft PowerPoint, yaitu bold, underline, text shadows, text flow, dan karakter spasi. Nah, yang pertama bold. Bold digunakan untuk menebalkan teks yang kita pilih. Kita tulis beberapa kata dulu. Kemudian block. Italic digunakan untuk membuat garis miring pada tulisan yang dipilih. Yang ketiga, underline. Underline digunakan untuk menggaris bawahi tulisan yang dipilih. Untuk yang keempat, text shadow. Text shadow digunakan untuk menambah jumlah pilihan teks dari belakang yang dapat membantu mengeluarkan ke dalam slide. Night mode digunakan untuk memindahkan garis akhir sampai tengah dari teks yang dipilih. Dan yang terakhir, karakter spasi digunakan untuk mengatur spasi antar karakter. Nah, dalam karakter spacing ini ada beberapa pilihan, yaitu very tight, tight, normal, low, very low, dan more spacing. Jarak antara karakter sangat rapat. Yang kedua, tight artinya jarak antara karakter rapat. Untuk yang ketiga, normal. Normal artinya jarak antar karakter normal, tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu renggang. Untuk yang keempat, lows, yang artinya longgar, jarak antara karakter longgar atau renggang. Yang kelima, very lows, artinya sangat longgar, jarak antara karakter sangat longgar atau renggang. Nah, kalau untuk more spacing, artinya kita dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan yang kita ingin. Kita memilih more spacing, maka akan muncul tampilan jendela font dengan pengaturan seperti ini. Otomatis ukurannya seperti yang kita pilih. Untuk yang kelima atau materi terakhir, yaitu pemanfaatan internet dalam men-share jurnal nasional maupun internasional. Kelebihan sarana internet